Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andi. Eh, Perkenalkan, saya ini pengamal baru di N, Bang Andi. Nama saya Darmawan, umur saya 36 tahun, dari Muara Teweh, Kalimantan Tengah. Saya ini bisa dibilang penggemar beratnya Bang Andi ini, ya karena hampir setiap hari saya mendengarkan uh, tausiah Bang Andi di YouTube itu. Ya, ya banyak sekali hikmah dan pelajaran yang saya dapat Bang Andi. Saya sangat berterima kasih sekali. Mudah-mudahan Bang Andi selalu mendapat rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Saya hampir kurang lebih 1 bulan ini melaksanakan DN Bang Andi. Ya, saya ikuti arahan dan petunjuk dari YouTube Bang Andi, dan alhamdulillah selama saya ber-DN saya tidak pernah melihat pemandangan yang macam-macam, ya, penglihatan yang macam-macam nggak ada Bang Andi. Nah, selama saya ber-DN itu biasanya dayanya itu mendongak ke belakang Bang Andi, sangat kuat sekali. Bahkan saya pernah sampai terbaring ke belakang. Dayanya itu sangat kuat sekali. Dan apa yang Bang Andi sampaikan di YouTube itu sebagian saya pernah mengalami. Benar sekali apa yang disampaikan Bang Andi di YouTube itu. Seperti kita mendengar suara denyut jantung dan nadi ini berzikir Allah. Seperti ketika kita ber-DN itu tertarik ke naik ke atas, dan memang benar ketika kita ber-DN itu sensasinya seperti roket yang meluncur ke luar angkasa. Setelah sampai ke atas seperti mengawang-awang Bang Andi. Ya. Dan ini satu Bang Andi yang saya ada pengalaman menarik ketika saya ber-DN itu. Nah, saya ber-DN dengan zikir hu Allah, mengikuti napas. Nah, dan ketika itu tiba-tiba zikirnya itu berubah jadi salawat. Saya jadi bingung. Jadi di napas saya itu berubah jadi salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Setelah itu saya bingung, kenapa ini jadi salawat? Nah, ini pengalaman terakhir saya Bang Andi. 2 hari terakhir sebelum audio ini saya buat, itu tiba-tiba daya itu berubah. Yang asalnya biasanya mendongak ke belakang, tiba-tiba dayanya itu lembut, tidak sekuat biasanya, dan dayanya itu menunduk ke depan Bang Andi. Nah, 2 kali sudah saya alami itu. Nah, ketika itu saya lanjutkan DN-nya, saya rasa saya itu seperti gimana ya, rasanya itu tenang, damai, dan saya sadar tiba-tiba saya itu tersenyum, jasad saya itu tersenyum. Saya sadar itu Bang Andi. Nah, dan kesadaran saya tetap fokus kepada Allah. Baru pertama kali saya rasakan sensasi seperti ini Bang Andi. Rasanya itu tenang, damai, nyaman. Nah, sampai saya nggak sadar saya itu tersenyum. Nah terus setelah sensasi itu tiba-tiba telinga saya itu berdenging sampai
sampai habis di end itu tetap ada dengingan, itu tetap ada Bang Andi. Nah, yang saya ingin tanyakan ini Bang Andi, kira-kira hikmah dari daya menunduk ke depan itu apa kira-kira hikmahnya Bang Andi? Nah, dan telinga berdenging itu kalau saya dengar di YouTube-nya Bang Andi, itu tandanya kita sudah masuk dalam kesadaran jiwa. Apakah benar begitu Bang Andi, pengalaman saya? Ya, saya kira itu saja pengalaman yang sudah saya alami Bang Andi. Terima kasih atas penjelasannya, arahannya, bimbingannya. Ya, semoga Bang Andi tetap dalam lindungan Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetap terus bisa bertausiah di YouTube. Semoga ini mendapat imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Bang Andi, itu saja dari saya, dan kepada saudara-saudaraku yang mengamalkan DN, semoga kita semua tetap istiqamah dan niat kita tetap lurus, dan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Darmawan sudah berbagi cerita, berbagi pengalaman pada kita semua. Terima kasih banyak juga atas doa-doanya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan, amin ya Allah. Dan untuk saudaraku, sahabatku yang lain yang selalu menyimak di channel ini, semoga selalu dalam kasih sayang dan perlindungan Allah, amin ya Allah. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membuktikan atau sudah bisa menyaksikan sendiri apa yang saya upload di YouTube, apa yang saya ceritakan, ternyata benar Bang Andi bilang bisa menyaksikan detak jantung berzikir sendiri, nadi berzikir sendiri, darah berzikir sendiri. Saya menyaksikan Bang. Bahkan seluruh pori-pori atau kulit kita itu berzikir, berdenyut dia ya. Habis itu saya merasakan seperti ketarik, seperti naik jet ya, seperti naik pesawat antariksa, luar angkasa itu kan. Wah, meluncur ke luar angkasa. Nah, itu semuanya harus kita bawa dalam kehidupan ya. Lalu saya ketarik ke belakang, besoknya lagi saya disujudkan pelan-pelan ke depan ya. Itu udah benar. Itu tarikan jiwa ya. Tarikan jiwa itu macam-macam bentuknya, macam-macam maknanya. Tarikan jiwa yang ke belakang itu biasanya karena terlalu kencang. Rata-rata orang yang berzikir nafas ketarik dia ke belakang sehingga kepalanya mendongak ke atas. Kalau tarikannya lebih kuat, dia menjadi terjungkal ke belakang, jatuh badannya ke belakang. Ya, itu tarikan jiwa. Ada juga tarikan jiwa ke samping ya. Kadang cenderung miring badan kita ke kanan atau ke kiri. Ada juga tarikan jiwa itu seolah-olah kita disujudkan ke depan, itu juga tarikan jiwa. Jadi ikutin saja, pahami daya itu, pahami ya. Habis itu ketika kita berzikir nafas, telinga kita seolah-olah berdenging ya, seperti berdenging gitu. Pertama berdenging, setelah itu menjadi pakum, atau istilahnya seolah-olah kita menjadi tuli, nggak mendengar sedikit suara apapun, kok jadi tuli ya, senyap, sunyi.
Itu pertanda kita mulai masuk pada kesadaran jiwa. Lanjutkan terus. Nanti kita harus bisa membuktikan dan membawa sensasi dalam zikir nafas itu dalam kehidupan. Ya, itulah yang dikatakan sepi di dalam ramai. Seperti apa bang sepi di dalam ramai? Di luar kita berisik, ya. Di alam zohir kita berisik. Kita mendengar suara televisi, mendengar suara nyamuk, mendengar suara motor berlalu lalang. Mungkin rumah kita dekat pinggir jalan kan, kedengaran suara kendaraan, atau kedengaran suara keluarga kita lagi ngobrol di ruang tamu, macam-macam. Itu kan ramai. Nah, bagaimana ketika kita berzikir nafas kita mendapatkan kondisi hening? Kalau teman-teman sudah merasa telinganya tuli, bang, telingaku jadi tuli bang, gak dengar sedikit suara pun aku gak dengar. Itu pertanda kita sudah mulai masuk ke wilayah sepi di dalam ramai. Nah, itu harus dibawa dalam kehidupan. Sepi di dalam ramai ini bagaimana bang? Kalau di luar kita misalnya berisik, di luar diri kita ini bergejolak, berisik, riuh, ramai, atau kita menghadapi orang yang sedang marah, ya. Nah, coba bisa nggak kita hening? Istri kita ngomel kan ramai itu, berisik itu, bising itu, ya. Sama halnya seperti saya lagi buat audio ini di masjid itu lagi selawatan orang. Berisik itu sampai ke sini, tetapi saya bisa memisahkan. Yang berisik itu hanya di luar, tapi saya tetap fokus pada apa yang hendak saya sampaikan. Jadi nggak terganggu lagi yang di luar itu, ya. Itu namanya sepi di dalam ramai. Nah, lalu seperti kesedot, ketarik. Saya dalam zikir nafas bang, kok perasaan seperti ketarik bang. Di ubun-ubun saya ini seolah-olah kayak kesedot, kayak ada yang keluar, kayak ada yang ya disedot lah, ketarik ke atas. Ya, saya seolah-olah melesat seperti naik roket. Nah, itu dalam kehidupan nanti akan kita temui juga seperti itu. Itu pertanda kita terkoneksi, tersambung kesadaran kita kepada Allah. Jadi kalau kita ibaratnya gini ya, segala sesuatu itu harus ada rasa. Tanpa rasa kita nggak bisa sambung. Contohnya bagaimana? Bagaimana kita bisa mengetahui ada api di sekitar kita kalau kita nggak rasakan panas? Jadi rasa dulu yang sampai kepada diri kita, baru kita paham sejatinya di dekat kita ada api. Sadar kita akan kehadiran api karena ada panas, ya. Nah, begitu juga Allah, Tuhan, ya. Ada nggak rasanya? Ada. Memang kita nggak melihat, tapi rasanya ada. Itulah yang dikatakan kusuk, itulah yang dikatakan ihsan, ya. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita merasakan kita dilihat oleh Allah. Kita menyadari kita sedang disaksikan oleh Allah. Itulah yang namanya berihsan. Ada rasanya itu. Jadi dalam menjalani zikir nafas itu harus kita terjemahkan, harus kita pahami, harus kita saksikan, ya. Harus kita pahami rasanya. Ya, sama halnya kita pergi ke tempat yang keramat atau tempat yang angker, atau rumah yang dipercayai angker. Coba kita masuk ke rumah itu, ada nggak rasanya? Pasti ada rasanya. Rasa dingin, rasa nggak nyaman, rasa mencekam, rasa seperti ada yang melihat kita. Padahal kita nggak lihat makhluknya, tapi karena kita dapat feel-nya, dapat rasanya, kita meyakini bahwa sejatinya makhluk itu ada di situ. Ya. Jadi rasa itu sebagai penyambung, sebagai
koneksi. Ya. Sama juga ketika Allah mengatakan sesungguhnya aku dekat. Nah, bagaimana rasanya Allah yang dekat itu? Kalau kita nggak paham rasa dekat, ya, kita nggak kenal rasanya, bagaimana kita akan paham Allah itu dekat? Ya. Jadi kalau kita paham Allah itu dekat, ya kita akan terkoneksi. Nah, dalam zikir nafas itulah kepekaan rasa kita aktif, kesadaran jiwa kita aktif, sadar Allah kita aktif, ya, sadar diri kita aktif, sehingga sesuatu yang gaib bisa kita rasakan. Ya. Sama halnya seperti yang paling sering itu wilayah kepala itu. Bang, kening saya berkedut. Apalagi rambut saya bang merinding, seperti ada yang belai-belai, kan banyak itu. Coba teman-teman pasti pernah merasakan rambutnya seolah-olah ada yang belai, padahal nggak ada yang belai, nggak ada yang pegang, nggak ada yang sentuh, tapi seolah-olah rambut kita ada yang belai. Itu pertanda ya ubun-ubun kita terbuka, di situ ada ketersambungan kesadaran, ya. Nah, di situ saya merasa seperti kepala saya membesar, kayak ada yang sedot bang. Nah, itulah rasa yang tersambung. Nah, dalam kehidupan kalau memang kita sering melatih zikir nafas, nanti tuh ada tuh saat tertentu terbuka itu ubun-ubun kita. Oke, padahal kita nggak lagi zikir nih ya. Kita lagi di jalan, kita lagi beraktivitas, kita lagi kerja, atau kita juga lagi istilahnya ya belanja ke pasar segala macam kan, lagi beraktivitas lah. Tidak ada zikir, tapi tiba-tiba ubun-ubun itu seolah-olah terbuka dan di situ rasanya sama seperti kita duduk zikir nafas. Itu pertanda ilham Allah turun. Ya. Nah, di situ bagi orang yang peka, bagi orang yang paham, bagi orang yang kenal, dia akan mengambil sikap menerima. Nah, kalau orang yang nggak paham ya dia akan cuek aja. Kenapa ya? Tapi dia nggak paham itu, hanya nanya aja itu. Dalam dirinya bertanya-tanya, ini kenapa kepala saya ini ya? Ini kenapa ubun-ubun saya ya? Tapi dia nggak paham. Nah, makanya saya kasih tahu nih. Ya. Berbeda dia kalau kita misalkan ke tempat angker, rasanya merinding, kepala kita membesar, bulu kuduk kita merinding semua. Dengan yang ubun-ubun terbuka tadi berbeda. Rasanya beda itu. Ya. Jadi rasa setan sama rasa Tuhan ya beda. Nah, di situ kita harus ada sambung kesadaran kita kepada Allah. Ambil sikap menerima. Seperti apa bang sikap menerima? Kalau kita lagi berkendaraan, misalkan kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba itu turun itu daya itu, ubun-ubun kita seolah-olah terbuka dan ada rasa tersambung koneksi ke atas, seperti kesedot. Minggir dulu kita, ambil sikap menerima, duduk kita sebentar 5 menit. Ya, kalau lagi berkendaraan, kita pinggir dulu ke tepi jalan, ambil sikap menerima. Nah, kalau kita sampai dayanya hilang itu, biasanya itu hanya hitungan menit aja dia, 2 menit, 3 menit, bisa 5 menit, bisa juga sebentar aja, kadang hitungan detik juga, itu nggak tentu kan. Nah, ketika kita mengambil sikap menerima, nanti bisa dikatakan ya hitungan hari lah, atau bisa juga hitungan jam. Kita akan mendapatkan pemahaman-pemahaman yang sebelumnya kita belum paham gitu. Itu petunjuk dari Allah secara langsung. Ya, yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak ngerti jadi ngerti. Ya, itu turunnya melalui daya yang di kepala tadi. Ya, makanya banyak teman-teman ketika sudah mulai sering berzikir nafas, banyak masuk ilham. Banyak masuk pengetahuan rohani yang sebelumnya dia nggak tahu jadi tahu. Ya, yang sebelumnya nggak paham jadi paham. Habis itu apalagi ketika kita ada sikap menerima, di situ ada interaksi, seolah-olah Allah itu berbicara.
Kayak Allah tuh ngomong berpesan begini bang, Allah tuh seolah-olah berpesan begitu bang. Nah itu bagi orang-orang yang menerima, dia paham dayanya, dia ambil sikap menerima. Nanti tempo hitungan jam atau hitungan hari dia akan dapat sesuatu petunjuk, ya. Jadi akan ada, kita nggak usah kita tafsirkan ini maknanya apa. Pokoknya nanti akan ada kepahaman yang terbaru, ya. Istilahnya ya pemahaman baru, diupdate kita sama Allah, ya. Nah, daya di zikir nafas itu bawa dalam kehidupan. Makanya terkadang saya lagi ngobrol sama istri, ngobrol asik-asik ngobrol, tiba-tiba terputus obrolan itu karena apa? Daya masuk. Langsung istri nanya, apa tuh bang? Kenapa nggak jawab? Nanti dulu, daya lagi masuk, saya bilang. Memang kita akan dianggap orang gila kita. Bagi orang-orang yang nggak paham akan menganggap kita gila. Makanya jangan sembarang cerita wilayah ini, kecuali sama orang-orang terdekat. Istri saya dulu sering ngejek saya, orang gila ini. Bisa pula lagi dibilang ilham turun lah, ilham masuk lah, dapat petunjuk lah. Ya begitu. Karena apa? Gondok dia, kesel dia, lagi enak-enak ngobrol, kita nggak lanjutkan cerita kita, jadi terputus cerita itu dan kita jadi diam. Ya, kalau saya sering begitu. Masuk ilham itu, turun dayanya, saya diam. Kadang istri lagi ngomel, istri lagi nonton TV besar-besar, saya suruh matikan TV itu. Kecilkan dulu TV atau matikan TV. Diam sebentar. Nah, biar apa? Biar jelas kita menangkapnya itu. Ya, jadi nggak bisa kita terjemahkan ini nanti apa sih yang dikatakan Allah, apa sih ilham yang turun. Nah itu biasanya nggak langsung, tapi kita terima dulu. Nanti hitungan jam bisa 4-5 jam ke depan, nah nanti baru ada pemahaman baru. Yang nggak tahu jadi tahu. Ya, sebenarnya banyak rahasia, makanya saya buka pelan-pelan. Teman-teman harus merasakan dulu, baru saya mau cerita. Kalau kita kasih tahu nanti dicari-cari, ya. Makanya saya nggak mau istilahnya kayak orang jual obat, begini begitu begini, enggak. Tunggu dapat dulu, tunggu menyaksikan dulu, tunggu merasakan dulu, baru saya kupas, ya. Ibarat kata saya suruh kalian ambil durian di atas pohon, nah kalian bawa duriannya, baru saya kupas. Jadi harus ada kegigihan kita untuk belajar, jangan semua mau disuapin, ya. Untuk belajar ini ya harus kita amalkan dulu, baru nanti kita hanya tinggal mentafsirkannya, ya. Jadi jangan hanya sebatas saya DN bang, pengalaman spiritual begini begitu begini begitu, tapi kita nggak paham ini maknanya apa, ya. Harus dibawa dalam kehidupan. Sama halnya seperti orang berzikir nafas, saya sampai tersenyum bang, tenangnya luar biasa bang. Dalam kehidupan kamu tenang nggak? Diomongin orang masih tersinggung, ya belum tenang itu namanya. Dikata-katai orang masih baper, ya belum tenang. Tenang ini maknanya dalam, ya. Kalau kita betul dalam zikir kita mencapai wilayah tenang, ya udah nggak peduli lagi di luar ini. Mau digigit nyamuk, mau bising suara motor, mau bising suara TV, kita nggak akan pusingkan lagi di luar diri ini. Itu bagi orang yang tenang. Nah sama halnya dalam kehidupan, bagi orang yang tenang ya udah, orang lain mau jungkir balik mau bagaimanapun ya dia nggak terganggu lagi, nggak open lagi, nggak peduli lagi, ya. Yang penting dia mikirkan dirinya aja. Kalau nggak ada manfaat ya udah no comment, ya kan. Itulah orang-orang yang tenang. Jadi harus bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Jangan hanya sebatas hebat spiritual, dalam kehidupan nol spiritualnya. Kan banyak kita jumpai begitu. Ngomong makrifat nomor 1, ngomong ketuhanan nomor 1, ngomong agama nomor 1, ya kan? Tapi dirinya sendiri nggak mencerminkan apa yang dia ceritakan, nggak mencerminkan apa yang dia pahami. Berarti kan hanya ngomong doang itu namanya, ya.
Jadi harus tercerminkan. Sama-sama kita belajar lah, ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya pelan-pelan ya. Tergantung daya Allah. Kalau Allah bilang buka sikit-sikit, saya buka. Tapi kalau dibilang jangan buka, ya simpan dulu lah. Ngapain kita obral-obral, ya. Tunggu teman-teman menjalani, merasakan, baru kita buka. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.